Bahkan yang ada data amat berbahaya. WNI itu ramai-ramai ke Kamboja itu diduga mereka memang menjalankan bisnis judi online itu. Mereka mengoperasikannya dari Kamboja. Tidak tahu ini apakah fenomena imbas dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan kalau diambil dari sisi negatifnya, akhirnya kita masuk ke arah sana. Betul. Situs judi kemarin adalah salah satu, ada ormas yang membela pimpinan ormasnya kan, atau kelompoknya kan, yang mengatakan wah dia sudah men-take down jutaan situs judi online. Zaman sekarang Pak, betapa mudahnya membuat situs. Betul. 1 juta situs judi online dibabat hari ini, 2, 3, 4 hari bisa kemarin muncul. bisa muncul 3-4 juta Betul. lagi. Ya artinya ini judi ini sudah tidak lagi mengenal kasta atau mengenal golongan. Iya. Dari yang mereka kaya sampai anak-anak umur Benar. 10 tahun loh. Sebenarnya anak-anak itu kan masih happy-happynya main game. Tapi karena game ini sudah disusupi dengan judi online, nah itu dia. Mereka akhirnya tahu, dan ini sangat berbahaya karena mentalitas anak-anak kalau sudah teracuni judi, ke depan mau jadi apa? Oke, sahabat Lampung Pos, kembali lagi bersama kami dalam program Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama saya Mustaan Basran. Saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saat ini kita akan membahas tentang berantas sampai akar judi online, karena judi online ini sudah benar-benar meresahkan masyarakat. Mulai dari perceraian, aksi kriminal, pencurian, bahkan sampai ke menghilangkan nyawa, itu sudah sangat benar-benar membuat dunia atau Indonesia menghitam. Tapi sebelum kita membahas tentang judi online ini, kita akan saksikan video editorial berikut ini. Membabat akar judi online. Judi online telah menjadi momok yang mengancam moral dan masa depan bangsa, terutama generasi muda. Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat, dampaknya meluas ke berbagai aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Kasus terbaru yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memperlihatkan betapa rumitnya jaringan judi online ini hingga melibatkan institusi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam konferensi pers capaian Des Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis 21 November lalu, mengungkapkan bahwa judol kondisinya saat ini sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan bahkan sudah masuk kategori darurat nasional. Pemerintah bahkan memperkirakan perputaran uang judol telah mencapai 900 triliun rupiah di tahun 2024. Jumlah pemainnya mencapai 8,8 juta orang yang mayoritas berasal dari kelas menengah ke bawah. Para pemain judol berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta. Ada pula 80.000 anak di bawah 10 tahun yang menjadi korban judol. Fenomena ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro mengungkapkan bahwa hampir 1 juta pelajar dan mahasiswa atau tepatnya 960.000 orang terlibat dalam judi online. Sebagian besar diantaranya adalah mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan dan generasi penerus bangsa. Mereka kini justru menjadi korban praktek perjudian yang dikelola oleh bandar yang tak bertanggung jawab. Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki aturan yang tegas terkait perjudian. Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE melarang segala bentuk perjudian dan penyebarannya. Selain itu, penyidik juga menggunakan pasal terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyita aset hasil perjudian. Namun penegakan hukum harus diperkuat dengan tindakan preventif. Upaya mencegah keterlibatan lebih luas dalam judi online membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah melalui Kominfo harus meningkatkan pengawasan terhadap situs judi online, termasuk mempercepat proses pemblokiran dan mencegah kemunculan kembali dengan domain baru. Perguruan tinggi juga harus berperan aktif, seperti yang telah diarahkan oleh Kemendikti Saintek untuk mengedukasi mahasiswa tentang bahaya judi online serta menyediakan rehabilitasi bagi mereka yang telah menjadi korban. Generasi muda adalah harapan bangsa. Jika mereka terus terjerat dalam lingkaran setan judi online, maka masa depan Indonesia yang cerah akan tergantikan oleh bayang-bayang krisis moral dan sosial.
Penanganan kasus ini tidak bisa hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga harus preventif dan strategis. Jangan hanya membabat asap dengan men-take down situs judol tanpa menyentuh akar persoalan. Akar masalah judi online adalah rendahnya pemahaman dan literasi generasi muda kita akan judol. Karena itu, sudah saatnya seluruh elemen bangsa masif menghentikan jerat judi online. Bersama, kita harus melindungi anak bangsa dari bahaya yang mengintai moral dan masa depan mereka. Stop judi online demi masa depan Indonesia yang lebih baik dengan sosialisasi, edukasi, juga literasi tanpa henti. Oke, judi online benar-benar sudah merambah ke berbagai kalangan ya, tua, muda, kaya, miskin, bahkan ya itu tadi sampai membuat perceraian, kriminal segala macam. Bahkan saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital sudah memblokir sekitar 5 juta situs judi online, dan bahkan kerugian sudah mencapai sekitar 900 triliun dari kasus judi online ini gitu. Luar biasa. Nah, luar biasa memang. Tapi memang saat ini kasusnya masih terus bergulir. Ada penangkapan terus dari kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya. Tampaknya memang Mabes Polri belum cukup untuk turun tangan. Ya, kalau kita lihat datanya yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator ya bidang politik dan keamanan, Profesor Budi Gunawan, itu angkanya sungguh mengerikan ya. Di mana transaksi judi online itu kalau menurut Prof Budi Gunawan itu nilainya sampai 900 triliun. Ya. 900 triliun. Itu angka yang luar biasa sekali. Membangun IKN aja sampai lunas, ya kan? Iya. Membangun IKN sampai lunas, ya kan? Sampai selesai maksudnya. Masih turah ya, itu masih butuh 466 triliun. Ini transaksi yang dipakai untuk judi online itu sampai 900 triliun. Artinya beli IKN 2 kali masih sisa dikit. Iya kan? Terus jumlah orang yang terlibat judi online itu juga luar biasa, sampai 8,8 juta. Dan yang paling meresahkan adalah kalau menurut Menristek Dikti, Mendikdasmen, 2 kementerian ini ada 960 ribu pelajar dan mahasiswa terlibat judi online. Dan lebih miris lagi, sekitar 80 ribu itu adalah anak-anak di bawah 10 tahun. 10 tahun. Ini luar biasa. Ya, artinya ini judi ini sudah tidak lagi mengenal kasta atau mengenal golongan. Dari yang mereka kaya sampai anak-anak umur 10 tahun loh. Sebenarnya anak-anak itu kan masih happy-happynya main game. Betul. Nah, tapi karena game ini sudah disusupi dengan judi online, nah itu dia. Mereka akhirnya tahu, dan ini sangat berbahaya karena mentalitas anak-anak kalau sudah teracuni judi, betul, ke depan mau jadi apa? Mereka akan hidup ya itu tadi di dalam seperti dalam gurita kegelapan. Ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Memang upaya pemerintah memberantas sudah dilakukan ya hari ini ya, tanggal 25 kemarin itu ada 24 yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Ada yang bandarnya ada kemudian penghubung, ada agen, ada yang mengolah datanya. Betul. Dan 4 orang itu masih DPO yang diduga adalah mereka melakukan pencucian uang. Ini yang berbahaya. Uang dari mana-mana, kita tidak tahu ya, uang korupsi orang apa masuk ke judi online. Kemudian judi online ini kalau hanya masih di dalam lingkup Lampung atau Indonesia mungkin duitnya masih berputar di situ. Tapi kalau sudah namanya online yang tidak ada lagi batas, itu yang luar biasa, yang bahkan ada data amat berbahaya. WNI itu ramai-ramai ke Kamboja itu diduga mereka memang menjalankan bisnis judi online itu. Mereka mengoperasikannya dari Kamboja seperti itu kan ya gitu. Artinya kan ini ya antara peluang usaha dan apa ya, kemungkinannya itu dari kemarin kita sambungkan bahwa ekonomi menengah kita rungkat di sini, sulit mencari kerja segala macam. Tiba-tiba ada peluang seperti itu gitu. Tidak tahu ini apakah fenomena imbas dari digitalisasi
Tapi ya itu digitalisasi ini kan kalau diambil dari sisi negatifnya, akhirnya kita masuk ke arah sana. Jelas memang ada pengaruh dari digitalisasi ya. Betul. Jadi ketika dunia dilanda pandemi, ketika masyarakat itu mulai ramai-ramai memformat ulang pola hidupnya. Iya, benar. Kecenderungan kita untuk menggunakan platform digital itu kan semakin besar. Betul. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh bandar-bandar judi online ini. Iya. Mereka merubah pola marketing mereka. Mereka kan pasti tidak mungkin kan mempromosikan judi online itu misalnya di koran, misalnya di televisi, di radio secara vulgar, secara langsung. Benar. Makanya yang mereka lakukan adalah digital marketing, ya kan? Iya. Ads placement, placement ad atau penempatan iklan-iklan judi online di berbagai macam situs. Yang bahkan mereka akses ya. Iya. Kalau mereka tidak bisa memplacement secara legal, mereka memplacement secara ilegal. Makanya kan sempat ngetren beberapa situs pemerintah GoID, ya kan? Itu ditempeli iklan judi online. Betul. Itu sebenarnya bukan pengelola websitenya yang mau nakal, masukkan, tetapi memang itu di-hack, di-hijack supaya iklan judi online itu bisa ditempel. Masuk situ, betul. Digital marketing itu mereka menelusup kemana-mana, dan yang paling fenomenal itu adalah menggunakan influencer. Inilah yang paling berdampak besar sehingga penjualan judi online ini, pelanggan judi online ini makin lama makin masif karena mereka menggunakan tokoh masyarakat, tokoh publik, artis, ya kan, selebgram, terus game streamer, ya kan, benar. Dan ya wajar kalau angkanya yang muncul belakangan itu sampai 80.000 karena memang game streamer itu cukup masif mengkampanyekan secara terselubung judi online dengan modus saweran, live streaming, terus nanti dari situs tertentu yang itu merupakan sebenarnya bandar judi online, mereka ngesum, kemudian si streamer mengucapkan terima kasih terus menyebutkan kata-kata kunci yang sudah disepakati, dan itu memang tujuannya adalah supaya kata-kata itu nempel di para bocah yang mungkin tidak tahu apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, mereka taunya hanya main. Jadi memang saya setuju ini ada pengaruh dari digitalisasi di mana mereka menggunakan influencer. Dan kalau kita perhatikan, ya caranya juga cukup licik ya. Mereka tidak menggunakan istilah judi online. Mereka mengistilahkan diksi itu game online. Sehingga kalau kepepet atau ketahuan dipermasalahkan secara hukum, dengan gampangnya influencer itu berkata, loh saya tidak tahu menahu, ini hanya job yang diberikan oleh manajer saya dan kami memahaminya ini sebagai game online. Gitu. Tapi dari mereka tidak tahu bahwa ternyata ini adalah disusupi judi online, harus ada pembelajaran yang penting ya. Nggak bisa hanya tahu, tapi supaya ini juga tidak melebar kemana-mana lagi, kita lihat dari berapa banyak transaksi yang ada. Nah itu yang harus dibekukan istilahnya. OJK kan sudah ada buat anti scam. Nah OJK bisa memblokir rekening-rekening yang kira-kira itu diindus lah ya, diindikasi, atau ada indikasi mengarah itu adalah judi online dan pencucian uang. Ini memang harus segera digercapkan karena harus ada keroyokan, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk harus membabat akar-akar dari judi online. Karena memang anak-anak nggak ngerti apa-apa, fotonya judi online. Nah, tapi mereka dapat duit dari situ. Nah, ini kan yang patut juga orang tua juga mengawasi. Tapi masalahnya orang tua juga ikutan sih ya. Artinya kan memang pemberantasan akarnya ini tidak hanya sebatas penindakan kan gitu kan ya. Kalau penindakan konvensional, kita anggap ini penindakan kepolisian ini konvensional ya, karena menangkap orang, kemudian menangkap penghubung, menangkap bandar segala macam. Sementara yang dijalankan adalah digital. Artinya memang memberantasnya juga dengan cara digital, kan gitu kan. Digital itu bisa misalnya memblokir, memblokir walaupun nggak efektif, tapi ada yang hasilnya. Kemudian memblokir rekening itu kan juga mestinya juga bisa dilakukan. Kita punya lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk itu kan gitu, OJK, kemudian ada PPATK kan seperti itu. Tapi sebenarnya
pemberantasan yang paling efektif, akar dari persoalan judi online itu bukan pada hulu sebenarnya, tapi pada hilir. Pada hilir. Gitu. Kalau kita memberantas dari sisi hulu, bandar itu bisa berganti. Iya. Bandar itu bisa berganti. Ya, aplikasi kekuasaan, bisa berganti. Kekuatan finansial itu kan bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Betul. Bang An misalnya ditangkap, tetapi secara finansial itu bisa dialihkan ke orang lain. Bisnisnya masih bisa berjalan lain. Operatornya ditangkap. Bandar-bandar judi yang disebut ditangkap di bandara ini, itu kan sebenarnya operator regional, bukan sebenar-benarnya bandar yang punya aplikasi yang membiayai operasi secara internasional dan lintas negara. Mereka ini yang ditangkap ini, ya kalau ditangkap mereka kan tumbuh operator lainnya. Situs judi kemarin adalah ada ormas yang membela pimpinan ormasnya kan, atau kelompoknya kan, yang mengatakan wah dia sudah men-take down jutaan situs judi online. Zaman sekarang Pak, betapa mudahnya membuat situs. 1 juta situs judi online dibabat hari ini, 2, 3, 4 hari bisa muncul 3-4 juta lagi. Jadi sebenarnya yang paling penting itu ada dari sisi hilir, Pak. Gitu. Jadi begini, kenapa Indonesia populasi pengguna judi online itu paling tinggi? Apakah pengguna internet di Indonesia paling banyak? Yang mengakses situs di Indonesia paling besar? Enggak lah. Kita masuk 5 besar, tapi masih ada negara-negara yang jauh lebih besar lagi pengguna internet dan platform media sosial dan lain sebagainya di atas kita. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa negara seperti Jepang, Amerika, Cina itu masyarakatnya yang memang pengguna internet dan sosial medianya, India misalnya yang cukup besar, tetapi mereka tidak terinfeksi atau tidak tertular judi online. Karena mereka punya yang namanya immunity. Mereka punya kekebalan. Mereka sudah nggak mempan lagi dibodoh-bodohi praktek judi online. Artinya apa? Secara literasi mereka sudah mapan, Pak. Gitu. Secara literasi mereka sudah punya pemahaman bahwa judi online itu program. Beda dengan mungkin judi koprok ya, yang tidak bisa konvensional, yang tidak bisa disetting. Ya kan, probability-nya seperti itu. Tetapi kalau game online, siapa yang bisa menjamin secara algoritma sistem itu sebenarnya sudah diatur. Bahkan dalam game aja anak-anak itu bilang ada namanya dark system. Artinya apa? Sistem itu tidak membolehkan pemain, ini bukan game judi online ini game beneran. Itu tidak mudah menang terus-menerus. Kenapa? Kalau terjadi permainan yang seperti itu, maka efek candunya akan berkurang. Nggak asik lagi. Gua kalah terus itu gitu kan. Game biasa, apalagi judi online. Game judi. Gitu. Jadi menurut saya yang paling penting, paling masif harus dilakukan adalah bagaimana kita benar-benar bisa mensosialisasi, mengedukasi masyarakat kita, memberikan pemahaman luar biasa untuk memerangi judi. Kita sempat berhasil kok mengedukasi soal KB. Kita berhasil mengedukasi soal AIDS. Dulu orang pamio dan lain sebagainya soal AIDS. Ya kan, menghadapi penderita AIDS seperti apa, ya kan? Sekarang kita udah bisa lebih dewasa. Waktu pandemi dulu sempat orang, wah ini konspirasi bla bla bla, vaksinasi, ya kan? Kita juga bisa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang tidak ada tuh kampanye-kampanye yang luar biasa dari pemerintah untuk memerangi judi online. Kita tidak melihat di televisi, di radio, di koran, di website. Campaign untuk memerangi minimal untuk menolak pemikiran judi online itu ke generasi muda. Dengan sendirinya Pak, kalau misalnya mereka ini jualan, tetapi kalau sudah nggak ada lagi yang beli, hukum pasar kan akan berlaku, ya kan? Ada supply, tetapi kalau tidak ada demand, maka tidak akan terjadi transaksi. Atau memang sengaja dipelihara. Nah, ini yang pertanyaannya ini. Nah, tapi yang makin kita buat curiga adalah sekarang kampanyenya bukan itu justru. Kampanyenya adalah berbangga dengan kaum rebahan. Gimana tuh? Yang paling potensi, yang paling berpotensi untuk main judi online adalah kaum rebahan. Itu merangsang ke Gen Z. Jadi memang bagaimana dengan mudahnya mereka mendapatkan sesuatu dengan tidak bekerja apapun, gitu kan ya. Hanya mungkin ya seperti duduk-duduk. Nah, ini kan pemahaman yang berbahaya itu tadi, ya kan? Pemahaman yang sesat itu tadi. Makanya sebenarnya kita berharap ya setelah Presiden Prabowo Subianto sukses lah membawa
miliaran komitmen investasi ke Investasi, Indonesia. Ayolah Pak, segera deklarasikan Indonesia Bebas judi darurat judi judi online Harus gitu, dibebaskan. dan itu diformulasikan dalam bentuk Perpres benar, gitu, bahwa kita sedang dalam keadaan darurat judi online. betul. Dan perlu ada upaya masif. Kalau perlu ada kurikulum integrated, Iya. bukan mata pelajaran baru, tapi sisipan aja, Betul, betul. gitu ke sekolah-sekolah. Kalau perlu seluruh pengkhutbah Iya. Jumat, pengkhutbah Iya. Minggu, itu Benar. semuanya rutin. Betul. Menegaskan kembali sebenarnya kalau kita ngelihat ya kita balik bahwa di dalam setiap agama itu kan melarang ada Pasti, Judi, perjudian. betul. Sayangnya ini memang kurang lagi didengungkan ya, atau di masyarakat yang Padahal sekarang Kementerian Agama itu sudah Aha. menertibkan pengkhutbah itu. Iya. Ya kan di list sama mereka siapa pengkhutbah yang bakal anu segala macam. Itu dengan organisasi khutbah, atau misalnya di Lampung deh ada GMI, Gerakan Mubalik Islam. Iya. Mengapa tidak minta bantuan mereka untuk ayo gitu loh, Setiap kampanyekan khutbah Jumatan misalnya judi ya. online ini kita anu gitu. Karena itu tadi pola pendekatannya, ya itu tadi tidak mengarah kepada hal yang strategis. Iya. Jadi membabat, ya itu memang harus ya kan, memburu bandar, Betul, ya kan, betul. memburu orang-orang yang membackingi, men-take down situs-situs, itu memang harus dilakukan untuk mempersempit. Tetapi kalau dari sisi demand-nya itu tidak ditekan, orang-orang yang kecanduan ini tidak Benar. dikurangi, atau yang tidak belum terjebak ini Benar. tidak dipagari, ya kan, maka ya bisnis ini akan terus berjalan. Atau mungkin Indonesia ini masih dalam fase penindakan nih sekarang. Fasenya fase penindakan nih. Makanya semua bandar segala macam dibongkar, ditangkap kan gitu ya. Kemudian mungkin ada fase selanjutnya seperti misalnya menanamkan kampanye gitu segala macam. Tapi sayangnya di fase penindakan ini makin terbongkar bahwa integritas aparat-aparat yang Ikut menangani serta langsung ya. mengawasi judi online ikut serta. Itu Salah karena satunya apanya? beberapa Iya. staf di Komdigi. Komdigi yang ditangkap itu Ya. Itu karena aliran dana Yang atau begitu. uangnya yang begitu besar, Betul. sementara kita negara yang ya mayoritas masyarakatnya ya menengah bawah. menengah ke Ya kita bawah apresiasi yang lah butuh Komdigi uang. yang baru, terus Ya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang baru itu polisi ya, Kapolri juga menyatakan dia tidak akan pandang bulu gitu kan, dan sudah ada beberapa menteri yang menyatakan oh ini amanat presiden, ini amanat Iya. presiden, tapi rasanya kita butuh sesuatu Percepatan. yang lebih Penegasan, dari itu. Kita butuh sebuah deklarasi bahwa kita tengah memerangi perjudian online, sebagaimana kita pernah mendeklarasikan diri kita darurat narkoba gitu kan. Betul. Terus banyak edukasi ke sekolah-sekolah secara masif ya, Benar. BNN dan lain sebagainya, sampai semua instansi itu Terlibat, ya. tes urin dan lain sebagainya. Benar. Itu bagaimana cara kita memerangi narkoba. Nah, saya rasa kita juga perlu upaya yang serupa untuk menanggulangi judi online, dan saya sangat setuju tuh apa yang disampaikan oleh Bang An ini. Kalau perlu kita libatkan seluruh tokoh, Benar. tokoh agama, tokoh tokoh masyarakat, tokoh adat. Kalau para bandar ini menggunakan para influencer, ya kita juga gunakan para influencer influencer juga untuk kampanye. melakukan kontra narasi, Iya. Benar. anti gambling. Benar. Dan itu herannya di kampung-kampung itu luar biasa judi. Orang tahunya itu bukan judi, slot. Kan gitu kan ya. Iya, Dan slot itu di bilangnya. mana-mana itu. Bahkan satu kampung ada beberapa cerita dari beberapa narasumber bahwa di satu kampung di daerah pelosok di Lampung Timur itu ternyata memang rata-rata main slot. Nah, seperti itu kan. Ya jangankan kampung ya, artis aja tidak bisa membedakan gitu loh. Mana yang judi, game, mana yang judi. game, mana yang judi. yang Apakah itu memang alibi atau memang benar-benar Nah, kita itu. tidak tahu kan? Tapi yang jelas ya artinya ini memang ada persoalan dari sisi pemahaman, Moralitas mungkin ya. mindset, pengetahuan, literasi. Jadi memang harus semua gerak cepat ya. Selain tadi kata Bung Ago bahwa pemerintah atau presiden tepatnya itu menyatakan
kedaruratan tentang judi online ini, semua pihak harus Terlibat. terlibat Iya. dan jangan sendiri-sendiri. Kalau ini kan dari kepolisian yang melakukan, kemudian dari mana? Dari tokoh-tokoh agama. Kalau duduk bareng dan sama-sama gencar, mudah-mudahan lah ya. Iya, artinya kita gropyokan gitu gropyokan, ya. iya. Iya. Terus upaya misalnya penutupan situs ya kan. Betul. Itu juga pasti Penting, banyak berpengaruh betul. dan penting juga. Karena kalau kita melihat di Australia ya, itu Perdana Menterinya sudah membatasi penggunaan internet. Bahwa untuk anak-anak ini ya, nah ini Iya. untuk menjaga itu bermain medsos. Mungkin kita bisa meniru lah ya seperti Iya, itu. iya. Untuk mengurangi anak-anak terinfeksi tadi main game, ternyata judi Terpapar, online. ternyata judi online. Ternyata judi Jadi online. memang semua pihak harus sama-sama untuk melakukan Iya. kerja bareng Iya. memberantas judi Ketika Hari Guru 25 November sebenarnya itu momen yang baik ya. Para guru misalnya mendeklarasikan diri berada pada garis depan Iya. memerangi Memberantas- judi memerangi judi online online. dari sisi literasi gitu. Terus kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya kan ini Iya. kan Pak Abdul Mukti sedang mengevaluasi zonasi, sedang mengevaluasi apa itu? Kurikulum. Nah, alangkah baiknya juga kalau memang kita menyadari bahwa kita sudah berada dalam situasi yang benar-benar darurat, ya disisipkanlah Pak kurikulum tentang bagaimana Iya. menangkal judi online, mengedukasi kepada anak-anak Iya. ini bukan game, ini pertaruhan, ini perjudian Iya, dan betul. mungkin dari perspektif agama, etika, moral ini dosa gitu. Iya. Ini bisa meruntuhkan ekonomi. Karena kan ekonomi kita ini kan kita lihatlah kalau pengumuman BPS, faktor yang mempengaruhi ekonomi kita salah satunya adalah belanja rumah tangga. Betul. Kalau sebagian belanja rumah tangga itu dibelanjakan di judi online, Untuk online, judi lari online. uangnya itu ya 900 triliun itu kan tidak di sini Pak. 900 triliun itu kan lari ke luar negeri Betul. sana, antah berantah. Dan itu juga artinya semua kalangan itu memang sekarang harus bekerja sama Iya. untuk membahu-membahu untuk memerangi judi online Iya. ini, karena memang nggak tahu ya ngapa pemerintah seperti tidak punya jalan untuk membangun apa gitu. Kalau narkoba jelas ada ininya menjadi masuk sama seperti korupsi ya, dia extraordinary Iya. kan gitu, luar biasa, hukuman luar biasa juga. Iya. Judi ini tidak gitu loh. Harusnya disamakan ya. Iya, bahkan dulu sempat kita jangan lupa dulu sempat kita meresmikan judi loh pada era Orde Baru dengan SDSB ya. SDSB. Nah, ya, seperti itu ya. Porkas ya. Porkas itu juga entah mengapa kok seperti dianggap sepele, apa mungkin karena tidak terpengaruh dengan badan mungkin Dan ya. ketika Bung Rhoma Irama mengeluarkan lagu judi, ya, berubah kebijakan itu kan. Makanya kan gitu. Artinya kita sempat pernah berhasil lah. Iya, berhasil Dan untuk menyetop itu. ada tokoh influencernya gitu kan yang Iya. yang memerangi judi online. Jadi ya kita harus menyepakati bahwa memberantas judi online itu harus dari akar-akarnya. Akar itu bukan ada di bandar. Akar itu justru ada di sini. di Karena pikiran. kalau ininya udah beres, insya Allah jempolnya juga akan beres. Karena kan pelaku judul slot ini kan ada di jempol. Betul. Iya kan? Gitu. Kalau misalnya pikirannya udah beres, ya mungkin ya jempolnya tidak akan kemana-mana. Iya. Iya. Gitu. Jadi selain memang butuh dari masyarakat itu memahami tentang judi ini sangat berbahaya, kemudian juga pemerintah perlu melakukan gerak cepat atau presiden langsung menginstruksikan. Kalau bisa pemberantasan judi online ini sama seperti narkoba, Iya. sama seperti Ada desa bebas narkoba, Narkoba, betul. ya kan? Ada kantin. Kalau korupsi ada kantin kejujuran jadi kita di sekolah. kita tunggu ininya ya. Sama seperti korupsi dan narkoba ya. Iya, Menjadi Iya. orang betul, ya. seperti korupsi, Jadi, seperti narkoba. Nah, judi pemberantasan. online juga harus Desa anti bebas judol, sekolah bebas judol gitu kan. Oke, baik, sahabat Lampung Pos.
Sampai di sini diskusi kita tentang pemberantasan judi online sampai ke akarnya di Bedah Tajuk. Jangan lupa like dan subscribe dari channel Lampung Update yang akan menayangkan program ini. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar informasi terkait dengan Bedah Tajuk podcast selanjutnya itu tersampaikan oleh para pemirsa. Kalian juga bisa memberikan komentar, tanggapan, masukan dengan mengisi kolom komentar di bawah ini. Selain itu juga Anda masih dapat mengakses informasi dari Harian Umum Lampung Pos, koran Harian Umum Lampung Pos, kemudian juga bisa mengakses dari portal lampos.co, lampungpos.id, sayradio100fm.id dan channel Metro TV Lampung, dan juga dapat menyaksikannya di layar Metro TV Lampung. Baiklah, untuk itu kita sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat siang.